sejak zaman dahulu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Mas Subadar, Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Zubair, serta para ulama dan aulia lainnya mengakui keabsahan nasab Habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saling menghormati satu sama lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Masalah Ratibul Haddad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah wirid hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan, masih baca kitab Risalatul Mu'awana, tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi mundat-mundat terus daripada Ba'lawi. Mundat-mundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba, saya udah gak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarang ini mundat-mundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Gak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka mundat-mundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah. Bukti nyata penghormatan Hadratus Syekh kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering diceritakan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, juga Ketua PWNU Jawa Timur, sekaligus cicit dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat mengaji kitab di masjid, para dzurriyyah Rasulullah yakni para habaib ditempatkan di shaf pertama, di barisan depan. Ini adalah bukti bahwa Hadratus Syekh adalah sosok yang mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping memiliki murid-murid dari kalangan habaib, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga berguru kepada para habaib. Di website tebuireng.online, di situ ada pertanyaan, apakah benar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah belajar kepada Sadah atau Habib Ba'alawi? Kita sekarang sudah di website tebuireng.online, bahwa di sini pertanyaannya adalah apakah benar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah tidak pernah belajar kepada Sadah atau Habib Alawi? Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Hasyim Asy'ari yang masyhur sebagai ahli hadis memiliki banyak guru, baik guru saat belajar di pesantren-pesantren di Jawa maupun saat belajar di Makkah. Namun ada beberapa guru utama beliau yang mempengaruhi dalam membentuk keilmuannya. Di antaranya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, Syekh Mahfud Termas, Syekh Su'aib Ad-Dakkali, Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqaf, dan Sayyid Husain Al-Habsyi. Dua sosok terakhir ini dikatakan oleh Asad Syihab sebagai guru favorit Hadratus Syekh. Sebab Hadratus Syekh senantiasa bermulazamah menghadiri pengajiannya di Masjidil Haram dan di kediaman rumah pribadinya. Bahkan Sayyid Alawi As-Saqaf sangat mengagumi kecerdasan dan kesungguhan Hadratus Syekh dalam menimba ilmu. Pertama, siapakah Sayyid Alawi As-Saqaf? Dia adalah keturunan Rasulullah dari Bani Alawi ke-33. Dilahirkan di Makkah tahun 1255 Hijriah
dan wafat dikuburkan di Ma'la, Makkah pada tahun 1335 Hijriah. Dia juga menjabat sebagai Naqib Bani Alawi di Makkah. Zirikli 202 halaman 249. Memiliki beberapa karya tulis, di antaranya kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah dan Tarsyikhul Mustafidin Syarah Fathul Mu'in. Dua kitab ini sering digunakan rujukan oleh para santri pondok pesantren Indonesia. Yang kedua, Sayyid Husain bin Muhammad bin Husain Al-Khabsi, tahun 1258 Hijriah sama dengan 1330 Hijriah. Beliau berasal dari kota Syai'un, Yaman. Kemudian belajar di kota Makkah kepada Mufti Makkah Sayyid Zaini Dahlan, Syarif Muhammad Nasir, dan Sayyid Umar Abdullah Al-Jufri. Beliau terkenal sebagai ahli hadis dan menjadi Mufti Makkah setelah Sayyid Zaini Dahlan wafat. Muallimi 2011 360. Dalam kitab Ziyadat Ta'liqat, Hadratus Syekh menyebut dirinya pernah belajar kitab Sahih Muslim kepada Sayyid Husain Al-Khabsi. Bahkan dituliskan sanadnya hingga Imam Muslim. Berikut sanad yang diterima Hadratus Syekh dari Sayyid Husain Al-Khabsi. Sayyid Husain Al-Khabsi punya adik yang bernama Habib Ali bin Muhammad, pengarang Simtud Duror, yang salah satu putranya tinggal di Solo, bernama Habib Alwi bin Ali Al-Khabsi. Hubungan Hadratus Syekh dengan keluarga Sayyid Husain berlanjut saat pulang di Indonesia. Habib Novel Al-Idrus saat diundang di Tebu Ireng bercerita, Hadratus Syekh pernah berangkat dari Jombang ke Solo untuk bertemu dengan kerabat gurunya. Ketika Hadratus Syekh sampai di kediaman keluarga Habib Alwi bin Ali, "Bib, saya ini muridnya Pak Den jenengan. Saya kesini mau menyambung silaturahim." Itu adalah kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dua sosok Habib Alawi ini sudah cukup dalam memberikan jawaban bagi orang yang meragukan atau menafikan bahwa Hadratus Syekh pernah belajar kepada keturunan Rasulullah SAW atau para habaib dan sadah. Padahal masih banyak guru beliau dari golongan habaib dan sayyid. Di antaranya Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attos, dan lain sebagainya. Akhir kata, izinkan mengutip pernyataan Hadratus Syekh dalam kitab Nurul Mubin. Kesimpulannya, wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mencintai Ahlul Bait Nabi dan semua sahabat dari Arab dan non-Arab, dan tidak boleh menjadi orang Khawarij yang benci kepada Ahlul Bait. Maka pada saat itu mencintai para sahabat tidak ada gunanya, dan tidak boleh menjadi orang Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat. Maka pada saat itu mencintai Ahlul Bait tidak ada gunanya, dan tidak boleh menjadi orang bodoh dan dungu, yaitu mereka yang membenci Arab dengan watak cacian. Dan pesan yang terakhir ini yang berbunyi, dan tidak boleh menjadi orang bodoh dan dungu, yaitu mereka yang membenci Arab dengan watak cacian. Ini kita harus berhati-hati ketika mencaci warga atau keturunan Yaman, karena mereka termasuk juga bangsa Arab.